Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau cara kita ngadepin banjir selama ini tuh salah? Hari ini kita bakal bahas ide yang benar-benar revolusioner. Bukan lagi ngelawan air, tapi gimana caranya kita bisa hidup bareng sama air. Biasanya kan solusi kita buat banjir itu ya gitu-gitu aja. Bangun tembok yang lebih tinggi, tanggul yang lebih kokoh. Tapi ya kita lihat sendiri kan, air tuh pinter, selalu aja nemuin celah. Apalagi dengan iklim yang makin gak jelas kayak sekarang, kayaknya udah saatnya deh kita ngakuin cara lama ini udah gak cukup lagi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau dari awal pertanyaan kita udah salah? Daripada kita capek-capek ngabisin tenaga buat ngelawan kekuatan alam yang segitu gedenya, gimana kalau kita pakai kecerdasan kita buat, ya beradaptasi aja? Ini bukan lagi soal adu kuat, tapi soal adu pintar, adu strategi. Nah, dari pertanyaan itulah lahir sebuah filosofi baru, seni hidup bersama air. Ini bukan sekedar soal teknik bangunan loh, tapi ini soal cara pandang yang lebih harmonis, lebih cerdas buat ngadepin masa depan iklim kita. Jadi, intinya hidup bersama air itu apa sih? Gampangnya, ini soal kita geser pola pikir. Kita berhenti ngelihat air sebagai musuh yang harus diblokir. Sebaliknya, kita mulai anggap air sebagai partner yang alirannya perlu kita atur dengan cerdas. Hasilnya, bukan cuma rumah yang aman dari banjir, tapi juga lingkungan yang lebih indah dan berfungsi lebih baik. Oke, terus gimana cara nerapinya? Nah, ada kerangka yang simpel banget tapi efektif. Namanya 3 lapisan ketangguhan. Kita bakal bedah satu-satu gimana caranya kita bisa ngelindungin rumah kita, mulai dari strukturnya sampai sistem pintarnya. Oke, lapisan pertama. Ini fondasinya, yaitu struktur bangunan itu sendiri. Sebut aja konsep mengapung. Idenya simpel, kita ngerancang arsitektur yang seolah-olah mengalah sama air. Ngebiarin air lewat gitu aja tanpa dilawan abis-abisan. Contoh paling kerennya nih, konsep elevated living atau gampangnya rumah panggung modern. Jadi area tinggal utama kita itu diangkat ke lantai atas, aman dari jangkauan air. Terus lantai dasarnya gimana? Dibiarkan jadi ruang terbuka buat parkir atau taman, jadi air bisa lewat dengan bebas. Cerdas banget kan? Eits, bahkan ada yang lebih canggih lagi loh. Coba bayangin deh, sebuah rumah pakai fondasi amfibi, yang beneran bisa ngapung dan naik turun ngikutin tinggi air banjir. Keren kan? Atau kalau itu dirasa terlalu ekstrim, ada solusi yang lebih sederhana tapi tetap efektif. Pakai aja material tahan air di lantai dasar. Jadi pas air surut, beberesnya jadi gampang banget. Oke, struktur rumah udah aman. Sekarang kita pindah ke lapisan kedua, lanskap di sekelilingnya. Percaya nggak, halaman rumah kita itu bisa diubah jadi sekutu terkuat kita pakai yang namanya efek sponge. Tujuannya, bikin tanah di sekitar rumah bisa nyerap air sebanyak-banyaknya. Kuncinya satu, kurangin beton dan aspal, ganti sama lanskap yang hidup. Parit beton yang kaku itu bisa jadi bioswales yang hijau penuh tanaman. Halaman rumput biasa bisa diubah jadi taman hujan yang cantik. Jadi halaman rumah Anda itu bukan cuma hiasan lagi, tapi jadi sistem pertahanan aktif. Dan ada banyak banget cara buat bikin spons ini. Mulai dari yang simple kayak pakai paving berpori, sampai ide jenius kayak kolam kering. Coba bayangin, sebuah area di taman yang pas cuaca cerah jadi tempat main anak-anak, tapi pas hujan lebat, dia jadi kolam penampungan air sementara. Fungsional banget. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan terakhir. Lapisan yang sering nggak kelihatan, tapi perannya krusial banget. Sistem. Anggap aja ini otak cerdasnya rumah kita, lapisan perlindungan digital dan mekanis. Sistem ini tuh kerjanya di balik layar buat nyegah bencana. Misalnya, ada sensor air pintar yang langsung ngasih peringatan ke HP kamu sebelum air sempat masuk. Terus ada katup arus balik, ini pahlawan tanpa tanda jasa yang nyegah air kotor dari got balik masuk ke rumah. Dan satu lagi, langkah simpel tapi vital, naikin posisi panel listrik atau AC biar nggak rusak dan biayanya jadi mahal. Oke. Ini semua kedengarannya keren banget ya secara teori. Tapi bagian terbaiknya adalah, ini semua tuh udah beneran diterapin di berbagai belahan dunia. Yuk, kita jalan-jalan virtual sebentar buat lihat ide-ide ini beraksi. Yang menarik, nggak ada satu solusi yang pas buat semua tempat. Tiap wilayah itu adaptasinya beda-beda, unik. Di Asia Tenggara misalnya, kita udah akrab sama tradisi rumah panggung. Sementara di Belanda, mereka malah ngasih ruang biar air bisa lewat. Dua-duanya sama-sama contoh adaptasi lokal yang super cerdas. Oke, perhentian pertama. Singapura di Kampung Admiralty. Ini bukan perumahan biasa loh. Mereka sulap atap-atap gedung jadi taman hijau raksasa, lengkap dengan sistem panen air hujan dan kolam ekologis.
Hasilnya, hunian vertikal yang tetap kering di tengah hujan tropis yang super deras. Sekarang kita terbang ke Rotterdam, Belanda buat lihat ide yang benar-benar jenius. Ini alun-alun publik tapi fungsinya ganda. Pas hari cerah, jadi tempat warga beraktivitas. Tapi pas badai datang, tempat ini berubah jadi waduk raksasa yang ngelindungin seluruh area di sekitarnya. Keren. Dan mungkin ini contoh yang paling futuristik dari semuanya. Amsterdam. Di distrik Eijeburg, rumah-rumahnya itu nggak cuma ditinggiin, tapi beneran dibikin ngapung. Satu komunitas utuh bisa naik dan turun dengan aman ngikutin permukaan air. Ini simbol sempurna dari hidup yang benar-benar harmonis sama air. Wah, lihat proyek-proyek raksasa tadi emang bikin takjub ya. Tapi mungkin ada yang nanya, terus gimana kita bisa mulai dari rumah? Jawabannya, ada di halaman belakang Anda. Yuk, kita coba bikin taman spons sendiri. Ini proyek yang bisa Anda mulai akhir pekan ini juga. Jadi, gimana? Siap buat nyulap halaman belakang rumah jadi pahlawan super? Ini bukan cuma soal bikin taman jadi cantik loh, ini soal membangun lapisan pertahanan baru buat rumah kita, dengan tangan kita sendiri. Caranya ternyata gampang banget loh. Pertama, cari spot yang pas dekat saluran air hujan. Kedua, gali cekungan dangkal aja, kayak mangkok gitu. Nah, bagian serunya, pilih tanaman-tanaman lokal yang suka air. Terus tinggal ditanam sesuai kebutuhan airnya, dan terakhir, tutup tanahnya pakai mulsa. Udah, gitu doang. Dan inilah hasilnya. Halaman Anda sekarang bukan lagi sekedar rumput biasa. Dia punya kekuatan super baru, sebuah taman hujan cantik yang aktif bekerja ngelindungin rumah Anda tiap kali hujan turun. Dia nyerap air berlebih dan ngejaga fondasi rumah tetap aman. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Ketangguhan sejati itu bukan cuma soal bangun benteng buat bertahan dari badai, tapi soal gimana kita menciptakan lingkungan di sekitar kita yang lebih aman, lebih indah, lebih fungsional, dan yang paling penting, lebih hidup. Jadi ini bukan lagi soal bertahan, ini soal berkembang. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga pembahasan kali ini ngasih Anda inspirasi baru buat ngelihat air bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari kehidupan kita. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya ya.